Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rahinianto dari SMA Nur Jadid. Saya adalah guru mata pelajaran biologi dan sekaligus saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Probolinggo, kelas 103 PBGP Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang penyusunan tugas aksi nyata modul 3.3, yaitu penyusunan program pengelolaan yang berdampak pada murid. Kali ini saya mengangkat prakarsa perubahan, yaitu gerakan literasi digital di SMA Nur Jadid. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, literasi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar menekankan pada kebebasan murid untuk bisa belajar sesuai dengan bakat, minat, dan passionnya masing-masing. Oleh karenanya, literasi digital adalah keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap murid dalam rangka mencapai tujuan Merdeka Belajar. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang kita selenggarakan, yang kita lakukan harus berpihak pada murid, harus sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Seperti saat ini, kodrat zaman semuanya adalah serba digital, serba computerized. Oleh karenanya, keterampilan itu wajib kita berikan kepada murid SMA Nur Jadid melalui prakarsa perubahan, yaitu gerakan literasi digital. Literasi digital dalam konteks Merdeka Belajar adalah kemampuan murid untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar, di mana mereka akan secara mandiri dan secara kritis untuk bisa mencari berbagai informasi, mengeksplorasi informasi, memperluas pengetahuan mereka, serta bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajar yang kolaboratif integratif. Di samping itu juga mereka akan dituntut untuk bisa menggunakan teknologi secara arif dan bijaksana. Di samping itu, literasi digital juga akan memberdayakan siswa untuk menjadi konsumen informasi yang kritis, yang bijaksana, sehingga mereka bisa menyaring, bisa memilah dan memilih mana yang fakta, mana yang opini, dan bahkan mana yang hoax, sehingga mereka punya kemampuan untuk itu. Literasi digital akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, critical thinking yang diperlukan dalam menghadapi informasi yang kompleks, yang seringkali bermuatan yang kurang baik untuk perkembangan murid. Nah, oleh karenanya harapan dengan adanya prakarsa perubahan dengan gerakan literasi digital di SMA Nur Jadid akan konstruksi siswa menjadi siswa yang bisa memilih, memilah, dan bijaksana dalam menggunakan informasi dan teknologi. Di zaman ini, di mana semuanya sudah terhubung dengan internet, atau boleh kita katakan sebagai Internet of Things, yaitu menjadi sumber utama informasi, literasi digital bukan lagi sekedar keahlian tambahan, tetapi merupakan elemen yang inti dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Karena literasi digital ini kalau dilihat dari beberapa aspek kebermanfaatannya, itu bisa kita sampaikan yang pertama, yaitu akses informasi. Dengan adanya literasi digital, maka anak-anak bisa mengakses informasi dengan cepat, dengan tepat dalam hitungan detik. Nah, oleh karena itu keterampilan ini harus kita tanamkan sejak awal, sehingga siswa menjadi siswa yang bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Seperti orientasi dari pelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya literasi digital akan menuntut siswa untuk berpikir kritis. Nah, dalam menghadapi lonjakan informasi yang begitu cepat di dunia maya, yaitu di internet, literasi digital memungkinkan kita untuk menjadi konsumen yang cerdas, yang bijaksana. Kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi tentunya harus dibarengi dengan sikap yang bisa memilah mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang berupa hoax. Dengan kita melatih berpikir kritis, critical thinking, maka anak-anak akan menjadi siswa yang cerdas, arif dan bijaksana.
Kemudian selanjutnya adalah dengan penerapan program literasi digital, kita akan membantu atau mendidik siswa untuk meningkatkan kreativitasnya. Ya, kreativitas dalam mencari informasi, mengumpulkan informasi dan mengolah informasi untuk dijadikan sebagai salah satu aspek pembelajaran. Sehingga dia atau para murid bisa mengkonstruk pemahamannya dengan pengalaman belajarnya, yaitu dengan literasi digital secara adil dan bijaksana. Nah, itulah saya kira mengapa pentingnya gerakan literasi digital ini perlu kita berikan kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan aksi nyata ini kami mengangkat tema itu. Seperti apa selanjutnya tahap per tahap, mulai tahap bagja itu akan saya ulas pada kesempatan, yaitu pada waktu-waktu yang berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan prakarsa perubahan gerakan literasi digital di SMA Nur Jadid. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi salah satu modalitas siswa murid SMA Nur Jadid mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan gerakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga tujuan pelajaran bisa kita capai sebagaimana harapan bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Atta SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Nur Jadid yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berwawancara dalam rangka pemenuhan salah satu tugas pendidikan tunggal ya bagi kami, yaitu pada kegiatan aksi nyata dalam rangka untuk program yang memberdayakan siswa yang berpikir positif. Mohon izin pada kegiatan hari ini kami ingin berwawancara kepada Bapak Atta SPD selaku Wakil Kepala tentang gagasan perubahan atau prakarsa perubahan yang akan kami lakukan. Yang pertama kaitannya dengan pemenuhan tugas di pendidikan tunggal, kemudian yang kedua nanti bisa kita implementasikan di kampus. Itu maksud dan tujuan kami. Terima kasih Bapak. Perlu kami sampaikan bahwa salah satu tugas di pendidikan tunggal adalah menyusun prakarsa perubahan yang berbasis bagja.
Oleh karena itu kami hari ini ingin diskusi dan sekaligus mohon izin dan minta rekomendasi tentang hal yang kami rencanakan. Lalu kami sampaikan bahwa peran kami adalah dalam rangka mewujudkan kompetensi minat baca literasi. Kami mengangkat tema pada Sabtu adalah gerakan literasi digital di SMA Al-Jadid. Yang pertama yang kami ingin tanyakan kepada Bapak, kira-kira seberapa penting peningkatan keterampilan dan budaya literasi digital khususnya di SMA Al-Jadid? Untuk budaya literasi digital bukan hanya di dunia pendidikan, bahkan 75% kehidupan di masyarakat, di lembaga-lembaga yang lain ini sudah harus disokong oleh literasi digital, baik itu pengelolaan informasi, mendapatkan informasi, kemudian sumber-sumber belajar kalau di sekolah. Banyak kita melalui browsing-browsing yang bisa didapatkan dari berbagai sumber. Sehingga pentingnya di sekolah itu bagaimana kita mengawal siswa untuk mendapatkan informasi dan menyajikan dengan bijak di situ. Jadi mengolah memfilter mana sumber informasi yang valid, mana yang tidak valid, artinya yang kuat. Kebanyakan sekarang literasi digital itu sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk masa depan bangsa ke depan, bukan hanya di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan itu sudah pasti mutlak sudah harus dilakukan. Ya, terima kasih Bapak. Ya memang saya yang disampaikan Bapak itu tadi bahwa sudah keniscayaan bahwa kemampuan ini harus kita terus berdayakan kepada semua unsur elemen khususnya pada pendidik, karena semuanya sudah mulai beralih transformasi dari yang manual menjadi digital. Terima kasih Bapak. Selanjutnya yang kedua, dengan adanya program yang kami gagas tentang Prakarsa Gerakan Literasi itu, kira-kira kebijakan seperti apa yang bisa mendukung apa yang kami gagas Bapak? Kebijakan sekolah sekarang karena SMA Al-Jadid ini di bawah naungan yayasan, dan yayasan untuk dunia pendidikan itu di bawah Biro Kependidikan ini sudah bekerja sama dengan WIPER namanya. Itu yang prakarsa tentang digital. Kemudian di SFA sendiri ada reguler, ada unggulan, ada sebagian siswa yang memang mendapat rekomendasi untuk membawa laptop. Tujuannya itu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, kekurangan-kekurangan fisik yang ada di sekolah, sehingga anak-anak seperti organisator dan lain sebagainya mereka harus belajar dari berbagai sumber. Jadi harus menggunakan media-media PC atau laptop, atau bahkan bisa meminjam HP ke salah satu guru, karena di sini di pondok masih belum diperkenakan untuk membawa HP. Tapi untuk kepentingan belajar, membrowsing, ingin tahu sumber-sumber yang positif, yang untuk memfilter mereka itu ya perlu direkomendasikan untuk menggunakan laptop atau dipinjam yang ada. Terima kasih ya Pak. Tentang gagasan Prakarsa Pendidikan Khusus ternyata sudah tanam sinergis dengan program sekolah, apalagi program sekolah sudah melakukan computer based test di platform WIPER. Alhamdulillah sudah kita bersama bahwa proses asesmen atau penilaian sudah komputerisasi juga didukung oleh sekolah kita. Sekarang ini sudah menjadi sekolah riset, berbasis riset juga, jadi menjadi sekolah rujukan dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi sudah seharusnya menggunakan literasi digital. Alhamdulillah begitu Bapak. Kemudian yang terakhir, kira-kira kegiatan apa yang dapat kita gagas kita lakukan yang bisa meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam hal literasi? Dalam literasi ini sekolah di sini memprogramkan pada di akhir tahun setiap siswa itu mempunyai karya.
Jadi bukan hanya kelas 3 saja. Untuk yang kelas 3 ini ada yang namanya istilah tugas akhir. Nanti akan membuat semacam penelitian atau semacam makalah paper apa itu. Jadi tergantung pada tema-tema yang mereka pilih. Nah, dan di sana ada pembimbingnya juga sehingga mereka mengakses informasi itu ada waktu-waktu tertentu untuk menggunakan digital informasi, yaitu di komputer atau anak-anak yang diperkenankan yang dapat rekomendasi membawa laptop. Itu sekarang yang lagi dibumingkan di SMA, baik yang kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3, sehingga setiap tahun mereka itu punya karya nyata. Baik, kegiatan literasi digital itu bisa menopang program sudah berjalan bagi sekolah riset, sekolah riset. Bahkan anak-anak sudah mulai terbiasa untuk mencari referensi dari ya secara elektronik, yang Internet, yang difasilitasi oleh sekolah melalui komputer. Juga sekolah membuka jaringan online internet atau website itu 24 jam dan bisa diakses oleh siswa juga. Sehingga siswa juga bisa membagikan keluar ke wali santri ataupun ke komunitasnya yang di luar hal-hal yang positif, tentu dengan bimbingan kami juga, dengan pengawalan kami juga. Ya, sudah informasi yang ingin kami gali, kami rasa cukup, dan alhamdulillah ternyata gagasan perangkat satu yang kami rancang beriringan atau sinergi dengan program sekolah. Mudah-mudahan apa yang kami rancang ini bukan hanya sekedar dalam teks, tapi juga kita implementasikan. Ya mungkin nanti dari Bapak sendiri ya tinggal menulis dan mencari inovasi-inovasi bagaimana penggunaan media literasi ini, literasi lebih efektif, lebih efisien dan seterusnya. Jadi anak-anak itu tidak terlalu banyak membuang waktu di depan komputer apa gitu. Mungkin dengan memberikan alamat-alamat email untuk browsing-browsing. Mungkin tinggal menulis sedikit-sedikit saja. Ya, itu yang menjadi pengembangan ke depan, dan sekaligus juga kami mau izin ya, untuk menerapkan apa yang kami gagas ya, dalam rangka menopang program yang sudah berjalan. Siap, sekolah juga siap mengawal, mendampingi. Mudah-mudahan ke depan bisa menemukan ide-ide yang cemerlang lagi. Terima kasih Bapak. Kami kira itu yang bisa kami gali dari kegiatan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terbatas dan maaf manakala mengganggu waktu Bapak. Dan kebetulan ini sudah harus mengajar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.